Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Melestari dari kelompok 10 sebagai pemateri 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi perdagangan internasional. Dengan nama anggota kelompok, saya sendiri Ainun Melestari. Selanjutnya ada Nur Alia Mulyaningsih. Dan yang ketiga ada Cici Lady Triana, dan yang terakhir ada Luvita. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama. Selanjutnya, ada manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, mempererat hubungan antar negara baik bilateral maupun multilateral. Yang kedua, peluang beberapa negara saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing. Yang ketiga, mendapatkan devisa dari para investor asing yang berinvestasi ke beberapa proyek yang memiliki potensi tinggi dari milik pemerintah dan swasta di negara lain. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional. Yang kelima, mempermudah dalam memperoleh barang atau produk yang tidak bisa atau sulit diproduksi oleh negara sendiri. Dan yang keenam, memperluas peluang dan kesempatan kerja karena terbukanya lapangan kerja. Dan yang terakhir, mendapatkan keuntungan internal dan eksternal negara. Baik, untuk materi berikutnya yaitu ciri-ciri perdagangan internasional. Yang pertama, para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Yang kedua, para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi atau perwakilan dagang dari masing-masing negara. Yang ketiga, harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar masing-masing pihak. Kemudian, mata uang yang digunakan di sini mata uang kuat seperti dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Untuk bahasa internasional yang dipakai terutama bahasa Inggris. Kemudian, hasil perdagangan atau ekspor dipakai menjadi sumber devisa bagi setiap negara. Yang terakhir, jika terjadi perselisihan diselesaikan menggunakan rujukan konvensi internasional yang disepakati. Kemudian jenis perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor dan impor. Kemudian barter. Barter di sini merupakan pertukaran barang seperti jenisnya meliputi direct barter, switch barter, counter purchase, dan buyback barter. Kemudian konsinyasi, penjualan dengan pengiriman barang ke luar negeri di mana belum ada pembeli tertentu di luar negeri. Penjualan ini dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara lelang. Kemudian border browsing, yaitu merupakan perdagangan yang timbul dari dua negara yang saling berdekatan untuk memudahkan penduduknya saling melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu tujuan perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional yang pertama, memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, namun tersedia di negara lain. Yang kedua, memperluas wilayah pasar perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Yang keempat, memajukan pertumbuhan sektor ekonomi negara, menjaga kestabilan harga barang, dan efektivitas penyerapan tenaga kerja. Yang kelima, modernisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang keenam, membentuk sumber daya manusia yang mahir, terampil, dan unggul serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Yang selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Adanya kebutuhan barang atau jasa yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang ketiga, adanya kelebihan produksi sehingga perlu perluasan usaha. Yang keempat, adanya perbedaan sumber daya iklim dan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan perbedaan kuantitas hasil produksi. Yang kelima, adanya kesamaan selera masyarakat dunia terhadap suatu produk tertentu. Yang keenam, keinginan menjalin kerjasama ekonomi, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, perkembangan globalisasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hambatan perdagangan internasional. Menurut buku hukum dagang internasional,
faktor penghambat perdagangan internasional yaitu yang pertama, nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uang tersendiri yang digunakan dalam pasar valuta asing, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional. Mata uang suatu negara hanya berlaku di wilayah pabean negara tersebut. Kondisi ini menyebabkan pembayaran dalam perdagangan internasional menjadi rumit dan tidak berjalan lancar apabila suatu negara menerapkan kebijakan pembatasan jumlah impor yang menghambat masuknya produk impor. Yang kedua yaitu konflik di suatu negara. Konflik dapat berupa perang, kekacauan politik, atau kerusuhan. Contohnya konflik Rusia dan Ukraina mengakibatkan dampak besar terhadap perekonomian dunia. Konflik tersebut mempengaruhi perdagangan internasional sehingga menyebabkan terhambatnya proses impor dan ekspor. Yang ketiga yaitu kegiatan ekspor dan impor perlu waktu lama. Ekspor dan impor merupakan kegiatan utama dalam perdagangan internasional. Arus masuk keluar barang membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan perizinan yang cukup rumit serta melewati berbagai wilayah pabean suatu negara. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.